Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, welcome to my channel. Di video kali ini saya akan bahas soal cerita yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel dan sistem persamaan linear 3 variabel atau disingkat dengan SPLDV dan SPLTV. Oke, langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Selisih uang Ayu dan Bima adalah Rp7.500. Jika 10% uang Ayu diberikan kepada Bima, maka uang Bima menjadi 80% uang Ayu semula. Berapakah jumlah keduanya? Nah, di sini kita misalkan ya. Kita misalkan uang Ayu itu sebagai variabel A. Nah, uang Bima sebagai variabel B. Selisih uang Ayu dan Bima, berarti A dikurang B sama dengan 7.500. Oke. Kemudian jika 10% uang Ayu diberikan kepada Bima, berarti B ditambah 10% A ya, 10% dari A uang Ayu itu sama dengan 80% A. Oke, 10% A-nya ditambahkan ke Bima, itu sama dengan 80% A. Nah, 10% itu kita ubah ke pecahan, jadinya B tambah 10% itu sama dengan 1/10. Jadi 1/10 A sama dengan 80% itu sama dengan 8/10 A. Jadi B sama dengan 8/10 A. Yang 1/10 pindah ruas ke kanan, jadi min 1/10 A. B sama dengan 8/10 dikurang 1/10. 8 dikurang 1, 7/10 A. Nah, ini B-nya sama dengan 7/10 A. Nah, yang nilai B sama dengan 7/10 A ini kita masukkan ke persamaan yang pertama tadi, itu A dikurang B sama dengan 7.500. Di A dikurang B-nya kita ganti jadi 7/10 A sama dengan 7.500. A ini sama dengan 1A ya. 1A dikurang 7/10 A. 1A itu kita ubah ke pecahan 10/10. Jadi kita tulis di sini ya. 1A itu 1A dikurang 7/10 A, kita kurangkan aja angkanya jadi 1 dikurang 7/10. 1 kita ubah ke pecahan yang penyebutnya sama, yaitu 10. Jadi 10/10 dikurang 7/10. 10 dikurang 7, 3. Jadi 3/10 A. Itu sama dengan 7.500. Jadi kalau teman-teman udah lancar mengurangkan, langsung aja tulis 3/10 A. Nah, kalau 3/10 A nya sama dengan 7.500, berarti A nya sama dengan 10/3, kebalikan dari ini, dikali 7.500. Nah, kalau ini dari mana datangnya? Kalau ada teman-teman yang bertanya, ini saya jawab ya, saya jelaskan. Itu diketahui 3/10 A nya sama dengan 7.500. Berarti A sama dengan 7.500 kita bagi dengan angka di samping A, yaitu 3/10. Mengali pecahan itu kita mengalihkan pembilangnya, yaitu 7.500 dikalikan dengan kebalikan dari penyebutnya, yaitu 10/3. Jadi ingat, membagi pecahan itu sama dengan mengalihkan pembilang dengan kebalikan dari penyebutnya. Makanya di sini saya langsung nulis A sama dengan kebalikan dari angka di samping A ini, yaitu 10/3 dikali 7.500. Ya, ini dibagi 3 sama dengan 2.500 dikali 10, jadinya 25.000. Jadi A sama dengan 25.000. Kalau A 25.000, berarti B kita masukkan ke sini nilai A nya. B sama dengan 7/10 A. A nya 25.000. Nah, kita coret nolnya 1. 7 kali 2.500 itu sama dengan 17.500. 17.500 itu nilai B.
Oke, itu baru nilai B. Yang ditanya apa? Berapa jumlah uang keduanya? Berarti yang ditanya adalah A ditambah B. A-nya 25.000, B-nya 17.500. Ditambahkan nanti ketemu hasilnya 42.500. Oke, jadi di sini jawabannya adalah E. Oke. Itu soal pertama. Jadi intinya kita harus bisa mengubah kalimat soal ceritanya menjadi sebuah persamaan matematika. Setelah diubah baru kita proses. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Faisal membeli 2 buah celana dan 2 kaos. Faisal membeli sebuah celana dan 2 kaos seharga 250.000. Pada lain waktu, Dodi membeli 2 celana dan 3 kaos seharga 460.000. Berapakah harga kaos? Nah, di sini kita misalkan harga celana itu kita misalkan sebagai variabel C. Harga kaos kita misalkan sebagai K. Jadi persamaan yang untuk Faisal itu bisa kita ubah jadi sebuah celana, berarti 1C ya. Di C ditambah 2 kaos, berarti 2K sama dengan 250.000. Nah, kemudian untuk persamaan Dodi, 2 celana berarti 2C ditambah 3 kaos berarti 3K, itu sama dengan 460.000. Nah, udah ketemu persamaannya. Sekarang yang ditanya harga kaos. Berarti kita, supaya singkat, langsung aja kita eliminasi yang C. Mengeliminasi yang C itu berarti kita kali dengan koefisien yang C. Kalau yang di atas koefisien C-nya 1, berarti persamaan pertama. Persamaan kedua kita kali dengan koefisien C persamaan pertama, yaitu 1. Nah, persamaan kedua itu koefisien C-nya 2 ya. Nah, berarti persamaan kedua kita kali dengan 2. Oke? Jadi dikali 2, C kali 2, 2C. 2 kali dikali 2 berarti 4K. Sama dengan 250.000 dikali 2 berarti 500.000. Ini dikali 1 berarti tetap 2C ditambah 3K sama dengan 460.000. Nah, kalau kita mau menghilangkan dia sama-sama positif ya, 2C dengan 2C, berarti kita kurangkan 2C dikurang 2C habis. 4K dikurang 3K, yaitu K sama dengan 500 dikurang 460.000, yaitu 40.000. Jadi langsung ya ketemu yang ditanya, yaitu harga kaos sama dengan 40.000. Jadi jawabannya A. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Ayu dan Bima masing-masing dengan uang 80.000 pergi ke toko buah untuk membeli apel dan jeruk. Ayu dapat membeli 2 kilo apel, 2 apel dan 4 kilo jeruk tanpa uang kembali. Sedangkan Bima dapat membeli 5 kilo apel dan 2 kilo jeruk tanpa uang kembali. Jika Cantika ingin membeli 5 kilo buah dan 5 kilo jeruk di toko yang sama, maka uang yang harus dibayarkan adalah di sini Ayu dan Bima ini sama-sama diberi uang 80.000 untuk pergi ke toko untuk membeli apel sama jeruk dengan jumlah yang berbeda. Jadi di sini kita misalkan yang apel itu dengan harga apel dengan variabel A, harga jeruk dengan variabel J, sesuai dengan awal abjad buahnya ya. Jadi di sini yang Ayu dia beli 2 kilo apel berarti 2A ditambah 4J. Ya, ini sama dengan 80.000. Kemudian Bima itu membeli 5 kilo apel berarti 5A ditambah jeruk 2 kilo berarti
J sama dengan 8, sini baru 880.000 dengan harga yang sama. Nah, yang persamaan pertama itu genap semua ya, 2A tambah 4J sama dengan 80.000. Berarti ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. Berarti A ditambah 2J sama dengan 80, kok 80.000? Semuanya bagi 2. Luas kanan juga dibagi 2, 2A dibagi 2A, 4J dibagi 2, 2J, berarti 80.000 dibagi 2, 40.000. Jangan lupa ya, semuanya dibagi 2. Nah, ini berarti persamaan pertama, ini persamaan kedua. Nah, kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Eliminasi 1 dan 2. Berarti 5A tambah 2J sama dengan 80.000. Ini boleh ya, yang pertama di atas atau yang kedua, yang kedua yang pertama kita tulis, terserah. Di sini kenapa saya tulis yang persamaan kedua dulu, karena ini variabel A-nya lebih gede yang di persamaan kedua. Jadi ketika dieliminasikan nanti ada proses pengurangan. Jadi nanti supaya hasilnya positif, berarti angka yang di atasnya lebih besar, supaya tidak bingung aja nanti. Jadi yang persamaan kedua, A tambah 2J sama dengan 40.000. Nah, ini karena udah sama ya, variabel yang jeruknya itu sama-sama 2J, ada yang sama, berarti udah bisa kita eliminasi salah satunya. Berarti kita kurangkan 5A dikurang A sama dengan 4A. Nah, itu alasannya tadi kenapa saya tulis dulu persamaan kedua baru persamaan ke-1. Kalau persamaan ke-1 dulu berarti A dikurang 5A. Jadi nanti akan ketemu bilangan negatif. Makanya langsung aja tadi yang besar dulu baru yang kecil. 80.000 dikurang 40.000 itu 40.000. Jadi A sama dengan 40.000 dibagi 4 yaitu 10.000. Ya, A itu harga apel 10.000. Kemudian kita cari harga jeruk, kita substitusi ke persamaan salah satunya, misalnya ke persamaan 1. A tambah 2J sama dengan 40.000. A-nya 10.000. Tambah 2J sama dengan 40.000. Jadi 2J sama dengan 40.000 dikurang 10.000. Yang 10.000 pindah ke kanan jadinya negatif. Jadi 2J sama dengan 40.000 dikurang 10.000, 30.000. Berarti J sama dengan 30.000 dibagi 2. Nih, 2J sama dengan 30.000, berarti J-nya 30.000 dibagi 2 yaitu 15.000. Berarti harga jeruknya 15.000. Nah, sekarang Cantika ingin membeli 5 apel ditambah 5 kg jeruk. Jadi 5A ditambah 5J sama dengan 5 kali apelnya 10.000 tambah 5 kali jeruknya 15.000. 5 kali 10.000 50.000 tambah 5 kali 15.000 75.000. Dijumlahkan 50 ditambah 75 itu 125, tambah nolnya 3, jadi 125.000. Jadi jawabannya C. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Bilangan pertama dikali dengan 2 dan ditambah 4 kali bilangan kedua, hasilnya adalah 32. Sedangkan 3 kali bilangan pertama sama dengan 2 kali bilangan kedua. Maka besar bilangan pertama adalah, nah di sini berarti variabelnya yang kita misalkan itu bilangan pertama kita misalkan sebagai, misalnya di sini saya misalkan sebagai A, bilangan kedua saya misalkan sebagai B. Ya, berarti bilangan pertama dikali 2. Bilangan pertama dikali 2 berarti 2A ditambah 4 kali bilangan kedua berarti 4B sama dengan 32. Ini genap semua ya, bisa kita sederhanakan jadi sama-sama dibagi 2. 2A dibagi 2
A tambah 4B dibagi 2, 2B sama dengan 32 dibagi 2, 16. Jadi persamaan pertamanya A tambah 2B sama dengan 16. Kemudian 3 kali bilangan pertama, berarti 3A ya, sama dengan 2 kali bilangan kedua. Berarti 2B, 3A sama dengan 2B. Nah, karena yang ditanya besar bilangan B, berarti kita nyatakan besar bilangan pertama ya. Bilangan pertama itu A tadi. Berarti kita nyatakan B di dalam A yang ini. Berarti B sama dengan 2-nya pindah ke kiri. Karena di sini 2B pindah ke kiri, jadinya bagi 2B itu artinya kan 2 kali B. Berarti B-nya sama dengan 3/2A. Oke. B-nya sama dengan 3/2A, kita substitusi ke persamaan yang ini, jadinya A tambah 2 kali B-nya 3/2A. Oke, sama dengan 16. 2 kali 3/2, 3. Berarti A ditambah 3A, 4A, sama dengan 16. Jadi A-nya sama dengan 16 dibagi 4. 16 bagi 4 sama dengan 4. Jadi bilangan pertamanya adalah 4. Jadi jawabannya B. Oke, bisa ya. Intinya di mengubah kalimat soal atau kalimat matematika, kalimat soal ceritanya ya, kita ubah jadi sebuah persamaan dengan cara memisalkan variabel yang ada di soal itu dengan suatu variabel huruf. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Ibu Hilda membeli 2 parfum dan 3 buah botol minum seharga 60.000. Di lain waktu, Ibu Yeti membeli 3 buah parfum dan 4 botol minum seharga 85.000. Berapakah selisih harga parfum? Di sini kita misalkan parfum. Saya lebih suka ngambil awal hurufnya aja ya. Ini P, botol minum B. Jadi persamaannya yang untuk Ibu Hilda yaitu membeli 2 parfum, berarti 2P ditambah 3 buah botol minum, berarti 3B itu sama dengan 60.000. Kemudian yang Ibu Yeti membeli 3 buah parfum, berarti 3P ditambah 4 buah botol minum, berarti 4B. 4B sama dengan 85.000. Nah, di sini angkanya nggak ada yang sama, jadi nggak ada yang bisa langsung kita kurangkan. Berarti perlu kita kali silang dengan variabel di kedua persamaan. Misalnya kita mau mengeliminasi yang parfum ya. Kita eliminasi yang parfum, berarti persamaan pertama variabel parfumnya itu 2, berarti persamaan kedua yang kita kali dengan 2. Persamaan kedua variabel P-nya 3, berarti persamaan pertama yang dikali dengan 3. 2P dikali 3, 6P. Ditambah 3B dikali 3, berarti 9B sama dengan 60.000 dikali 3, 180.000. 3P dikali 2, 6P ditambah 4B dikali 2, 8B sama dengan 85.000 dikali 2, 175.000. Bukan 175.000, 170.000. Nah, ini kita kurangkan 6P dikurang 6P sama dengan 0. Makanya harus dikurangkan supaya 6P ini habis. Oke, kemudian 9B dikurang 8B sama dengan 1B, kita tulis B saja. 180.000 dikurang 170.000, itu 10.000. Oke, udah dapat B-nya, berarti kita cari yang P. Kita substitusi nilai B ke salah satu persamaan. Misalnya saya pilih persamaan yang pertama, 2P ditambah 3B sama dengan 60.000. B-nya 10.000, berarti 2P ditambah 3 kali 10.000 sama dengan 60.000. 3 kali 10.000 itu 30.000. Jadi 2P ditambah 30.000
sama dengan 60.000. Nah, 2P itu sama dengan 30.000-nya, kita pindah ruas ke kanan jadinya negatif. Jadi 60.000 dikurang 30.000. 60 dikurang 30.000, 30.000 itu sama dengan 2P. Kalau P saja atau satu buah P itu 30.000-nya, kita bagi dengan angka di depan P yaitu 2. Jadi bagi 2. 30 bagi 2, 15. Jadi P sama dengan 15.000. Yang ditanya adalah selisih harga parfum dengan harga botol minum. Berarti P dikurang B. 15.000 dikurang 10.000. 15 dikurang 10, 5. Berarti selisihnya adalah 5.000. Jawabannya B. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Ayu menjual parcel berisi 2 kilo mangga, 2 kilo jeruk, dan 1 kilo anggur dengan harga 157.000. Sedangkan parcel yang berisi 1 mangga, 2 kilo jeruk, dan 2 kilo anggur dihargai 178.000. Jika parcel yang berisi 2 mangga dan 2 kilo jeruk dan 3 kilo anggur dijual dengan harga 247.000. Berapa harga parcel yang berisi 2 kg mangga dan 2 kg anggur? Jadi di sini kita misalkan 3 buah, itu kita misalkan harga mangga itu dengan variabel M, harga jeruk dengan J, harga anggur dengan A. Berarti untuk persamaan yang pertama 2 kilo mangga berarti 2M ditambah 2 kilo jeruk berarti 2J ditambah 1 kilo anggur 1A, kita tulis A, sama dengan 157.000. Kemudian persamaan kedua tuh mangga 1 kilo mangga berarti kita tulis M ditambah 2 kilo jeruk 2J tambah 2 kilo anggur 2A sama dengan 178.000. Kemudian yang ketiga, diketahui 2 kilo mangga 2M ditambah 2 kilo jeruk 2J tambah 3 kilo anggur 3A sama dengan 247.000. Nah, di sini yang ditanya adalah 2 kilo mangga 2M ditambah 2 kilo anggur 2A. Ini sama dengan berapa? Berarti kita perlu tahu nilai M sama nilai A terlebih dahulu. Jadi kita eliminasi ya, karena di sini yang jeruk itu variabelnya udah sama, berarti langsung aja ya. Pertama kita eliminasi dulu persamaan. Ini kita misalkan persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Jadi kita eliminasi dulu persamaan 1 dan 2. Sini 1 dan 2. Jadi 2M tambah 2J tambah A sama dengan 157.000. M ditambah 2J ditambah 2A sama dengan 178.000. Oke, kita kurangkan supaya habis 2J-nya berarti harus kita kurangkan. Kalau kita tambahkan makanya J-nya nggak akan hilang kan, berarti harus dikurangkan. 2M dikurang M itu M, A dikurang 2A negatif A sama dengan 157 dikurang 178 itu sama dengan negatif ya, bilangan kecil dikurang yang besar berarti nanti hasilnya negatif 21.000. Oke, M dikurang A nya min 21.000. Nah, kita tinggalkan dulu. Kita cari yang persamaan kedua dulu. Ini 1 dan 3. Ini 2M sama 2J nya sama. Berarti kita pilih 1 dan 3 supaya habis kedua variabel tinggal satu variabel yaitu A. Jadi karena yang besar yang persamaan 3 ya, berarti kita tulis dulu persamaan 3. 2M ditambah 2J ditambah 3A sama dengan 247.000 dikurang sama persamaan pertama 2M tambah 2J tambah A
sama dengan 157.000. Nih, kalau kita kurangkan M dengan M habis, 2J dengan 2J habis, 3A dikurang A yaitu 2A sama dengan 247 dikurang 147 itu 90.000. Di A 90.000 dibagi 2 atau sama dengan 45.000. Oke, A-nya 45.000. Berarti kita balik ke persamaan yang tadi. M dikurang A sama dengan min 21.000. Berarti M dikurang 45.000 sama dengan min 21.000. Nah, min 45.000 nih kita pindah ke kanan jadinya positif 45.000 dikurang 21.000. Di M sama dengan 24.000. Nah, yang ditanya itu 2M ditambah 2A. 2M ditambah 2A sama dengan 2 dikali 24.000 ditambah 2 kali 45.000. 2 kali 24, 48, berarti 48.000. 2 kali 45 itu 90, jadinya 90.000. 48 ditambah 90.000 sama dengan 138.000. Jadi jawabannya D. Oke. Bisa ya? Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton. Dan sukses buat teman-teman yang mau tes CPNS. Semoga lancar dan semoga bisa lanjut ke tahap berikutnya.